Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-25 dari kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Ini hadis tentang orang-orang kaya yang mampu berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 25 diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya. Aidan ini berarti hadis 25 sama dengan hadis 24 yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar. Anna nasan min ashabi Rasulillah SAW, sesungguhnya beberapa manusia, beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW itu matur menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, pergi orang-orang kaya itu, orang-orang yang memiliki lebih dengan harta-hartanya. Jadi orang-orang ini sahabat Rasul yang orang-orang nggak punya berarti itu matur kepada Rasulullah, ya Rasul, itu orang-orang kaya pergi ikut jihad, ikut membantu dengan kelebihan yang dimiliki berupa harta benda. Sementara mereka itu yusollu kama nusolli, orang-orang itu juga sholat seperti kita sholat, wa yasumu kama nasumu, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan dia bersedekah dengan kelebihan harta yang dimilikinya. Qala, berkata Rasulullah SAW, awalaysa ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Jadi ini orang-orang miskin wadul matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya itu ikut pergi jihad, ikut pergi berjuang dengan harta-hartanya. Mereka istimewa karena dia bisa mengikuti perang juga, berjihad juga, berjuang juga dengan hartanya. Sementara dia juga sholat seperti saya ini juga sholat. Dia puasa seperti juga kita ini puasa. Nah, tapi dia bisa bersedekah di amwalihim, dengan harta-hartanya itu. Gimana ini ya Rasul? Pasti kita nggak lebih mulia dari mereka. Kan gitu kira-kira. Ini iri baik. Sahabat-sahabat ini iri baik. Wah, enak ya ditakdir jadi orang kaya itu.
dia bisa jihad juga, perang juga, berjuang juga dengan hartanya. Sementara kita ini orang miskin, ya kalau dihitung sholatnya sama, dia sholat kita sholat, dia puasa kita puasa. Nah ini gimana ya Rasul untuk solusi kita ini? Jawaban Rasul, olah awalnya sahabat ja'alallahu lakum wa tasaddaqu, tapi bukankah Allah juga telah menjadikan kamu untuk bisa bersedekah? Nah ini sedekah dengan infak lain. Inna bikulli tasbihatin sedekah, kata Rasul. Inna bikulli tasbihatin, sesungguhnya setiap kalimat-kalimat tasbih itu adalah sedekah. Kita mengucap subhanallah itu adalah sedekah. Jangan khawatir kita memberikan ucapan atau melafalkan tasbih itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan setiap kita melafalkan takbir itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap kali kita berucap tahmid, hamdalah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap kali kita melafalkan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bima'rufin sedekah, dan kita merintah, ya, mengajak kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun an munkar sedekah, dan kita mencegah, melarang atas perbuatan munkar juga sedekah. Jadi banyak ini kata Rasul. Wa fi buti ahadikum sedekah, dan setiap kamu melakukan apa itu hubungan dengan perempuan yang sah itu juga sedekah. Rasulullah menggambarkan luasnya ruang sedekah itu bagi kaum miskin. Nah, masa dan sampai ini yang terakhir, dua ribu di ahli sedekah. Kalau sahabat-sahabat yang miskin tadi bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun, adakah seseorang dari kita itu yang ingin memenuhi syahwatnya, kan melakukan syahwat hubungan itu dan mendapat pahala? Orang berkata Rasulullah, aru'aitum law wada'aha fi haramin akana lahu wizrun, bukankah andai kata kalau farjinya itu ditempatkan di tempat haram, akankah itu menjadi dosa? Kata Rasul, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, begitu juga kalau itu ditempatkan pada tempat yang halal itu jadi pahala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sangat menggembirakan buat kita, terutama mereka yang diparir tidak mendapatkan kenikmatan berupa kelebihan harta benda. Yang khawatir, loh, kalau misalnya diperlebar pertanyaan, bukankah orang-orang kaya itu juga bisa tahmid, takbir, tahlil, tasbih? Iya, tapi pasti tidak akan sebanyak slogan kita yang tidak punya banyak harta. Pastilah, sibuk orang kaya itu dagang bahkan waktu untuk makan dan minumnya itu sudah sangat sempit orang-orang begini. Saking banyaknya harta. Jadi jangan khawatir, kata Rasul, sedekah itu memang apa aja bisa jadi sedekah. Dan ini sedekah yang kalau kita baca lebih apple-nya ini setara dengan sedekahnya orang-orang yang berjihad, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita biasakan untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil, termasuk
jihad. Nah ini kan kalau kita compare bahwa ketidakmampuan kita berinfak itu, jihad itu dengan kita memperbanyak tasbih, tahmid dan tahlil dan seterusnya itu sama kita menginfakkan harta kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita menggauli istri kita. Maka kalau lemah-lemah ya udah gauli istri kita dengan baik-baiknya, ibadah yang paling ibadah. Itu jadi ini hadis dari riwayat Imam Muslim. Di Bapak sekalian, makanya para ulama-ulama kita minimal kita ini mengantongi kesempatan untuk bertasbih, bertahmid itu pada waktu kita diajak berzikir bersama-sama untuk menambah ruang sedekah kita di luar harta benda ini. Maka kenapa kok kita repot, kalau berjamaah minimal bareng-bareng ikut, kalau enggak kan kadang lupa. Maka kita nggak perlu mempermasakan ini bertasbih, bertahmid ini baik apa enggak, pasti baik. Nah, baru hadis yang sebelumnya tamla'ul mizan, kita bertasbih, bertahmid, bertahmid itu tamla'ul, memperberat timbangan kita di akhirat nanti untuk pahala-pahala yang kita butuhkan di akhirat. Maka jangan ragu untuk melakukan itu. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini, hadis ke-25. Terima kasih atas perhatiannya. Kita syukur mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.